Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Rizky Ramadan. Dan pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang pembahasan soal UAS Matematika Ekonomi 1. Untuk soal yang pertama yaitu aplikasi derivatif dalam ekonomi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu masalah optimisasi dalam ekonomi. Masalah optimisasi tersebut seperti memaksimalkan keuntungan, daya guna, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain, serta meminimalkan kerugian, biaya, dan lain-lain. Dan derivatif dalam matematika itu membantu kita untuk menentukan pilihan paling optimum. Optimum itu bisa maksimal dan bisa juga minimum. Selanjutnya adalah titik maksimum dan titik minimum atau yang sering disebut sebagai titik ekstrim. Di sebelah kiri ada kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X plus 2. Dan untuk titik A itu disebut sebagai titik maksimum relatif. Dan titik B adalah titik minimum relatif. Dan itu untuk titik C itu adalah maksimum global dan titik D itu adalah minimum global. Kenapa dipisah seperti itu? Karena kurva tersebut tidak memiliki interval atau kontinu fungsinya. Dan jika kita menggunakan interval dalam contoh ini adalah min 2 kurang dari X kurang dari 1, maka titik A tersebut menjadi titik maksimum dan titik B menjadi titik minimum. Dan definisi titik ekstrem itu sendiri yang pertama adalah jika sebuah titik itu dikatakan sebagai titik maksimum itu berarti dia memenuhi syarat yaitu turunan keduanya itu kurang dari 0. Tapi jika turunan keduanya itu lebih dari 0, maka titik tersebut dikatakan sebagai titik minimum. Dan jika turunan kedua tersebut nilainya sama dengan 0, maka titik tersebut merupakan titik belok. Dan untuk mencari titik ekstrim itu kita harus menggunakan syarat titik ekstrim yaitu f aksen X sama dengan 0 atau turunan pertamanya kita sama dengan 0. Dan kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu yang pertama, sebuah restoran ayam geprek di Desa Makmur memiliki fungsi permintaan X sama dengan 18.000 min P. Restoran tersebut memiliki biaya tetap sebesar Rp450.000. Jika biaya variabelnya adalah Rp7.000 per porsi, berapa harga dan jumlah porsi ayam geprek yang harus dijual agar keuntungannya maksimum? Oke. Pertama-tama kita menjabarkan dulu apa yang kita ketahui, yaitu fungsi permintaan adalah X sama dengan 18.000 min B. X itu merupakan banyak porsi yang dijual. Biaya tetapnya tadi Rp450.000 dan biaya variabelnya adalah Rp7.000 per porsi. Nah, untuk mengetahui berapa banyak porsi ayam geprek yang harus dijual dan harganya berapa agar keuntungannya maksimum, kita harus tahu dulu TR dan TC dari restoran tersebut. TR yaitu total revenue itu rumusnya adalah P dikali X. Dan total cost atau TC itu rumusnya adalah total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Pertama-tama kita harus mencari TR, berarti kita ketahui fungsi permintaannya adalah X sama dengan 18.000 min P. P-nya kita ubah ke kiri menjadi P sama dengan 18.000 min X. Sehingga TR sama dengan P dikali X sama dengan dalam kurung 18.000 min X dikali X. Sehingga hasilnya adalah min X kuadrat ditambah 18.000 X. Kemudian untuk mencari TC atau total biaya, kita harus tahu dulu total biaya variabelnya, yaitu biaya variabel per unit dikali banyaknya unit, yaitu 7.000 dikali X sama dengan 7.000 X. Dan untuk TC-nya itu sendiri adalah biaya tetap ditambah biaya variabelnya, yaitu 450.000 ditambah 7.000 X sama dengan 7.000 X ditambah 450.000. Lalu berikutnya adalah mencari fungsi keuntungan, lambangnya adalah P, di mana fungsi keuntungan sendiri itu adalah TR dikurangi TC. Tadi TR-nya sudah kita temukan, TC-nya juga sudah kita temukan, sehingga fungsi keuntungannya adalah min X kuadrat ditambah 25.000 X ditambah 450.000. Dan untuk mencari keuntungan maksimalnya kita harus tahu titik ekstrim dari fungsi tersebut. Nah, caranya adalah dengan menggunakan turunan, yaitu syaratnya yang pertama adalah f aksen X sama dengan 0. F aksennya sendiri ini nanti adalah P aksen. P aksennya itu adalah min 2X tambah 25.000 sama dengan 0, sehingga kita menemukan X-nya adalah 12.500. Dan kita ketahui juga itu bahwa P double aksen atau turunan kedua dari P itu adalah min 2, dan min 2 itu adalah kurang dari 0. Maka titik tersebut, tadi titik X yang sudah kita temukan sebelumnya itu merupakan titik maksimum. Setelah kita menemukan nilai X-nya tadi adalah 12.500, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. P sama dengan 18.000 dikurangi 12.500 sama dengan 5.500.
Jadi restoran tersebut harus menjual ayam geprek sebanyak 12.500 porsi dengan harga sebesar 5.500 per porsinya. Kita masuk ke soal kedua, yaitu integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Untuk deskripsi soalnya sendiri, diketahui pada pabrik kaos lucu terdapat mesin mencetak tekstil yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 100 juta rupiah per tahun, dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Yang A, pertanyaannya, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan yang B, hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Pertama, kita akan mengerjakan soal yang A terlebih dahulu, yaitu menentukan pendapatan atau revenue-nya dalam 3 tahun. Diketahui di soal yaitu fungsi pendapatan dalam bentuk turunan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan integral tentu dengan batas atas 3 dan batas bawah 0, karena yang ditanyakan adalah tadi selama 3 tahun. Jadi revenue mesin selama 3 tahun adalah integral dengan batas atas 3, batas bawah 0, 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 DT. Dan untuk pengerjaan integralnya, yaitu kita menggunakan permisalan, yaitu U sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Lalu U tersebut kita turunkan menjadi DU per DT sama dengan 8T plus 6, DU sama dengan dalam kurung 8T plus 6 dikali DT, sehingga DT kita temukan yaitu DU per 8T plus 6. Lalu kita masukkan nilai DT tadi ke dalam integral, yaitu sehingga menjadi integral batas atas 3, batas bawah 0, 4T plus 3 per U dikali dalam kurung 8T plus 6 DU. Lalu kita keluarkan menjadi 4T plus 3 per 2U dikali 4T plus 3 DU. Lalu 4 plus 3 nya kita coret atau kita hilangkan menjadi per 2U DU, dan setengahnya kita keluarkan sehingga tersisa integral 3 batas atas 3 batas bawah 0 1 per U DU. Lalu integralnya kita selesaikan menjadi ln U dengan batas atas 3 batas bawah 0, lalu U-nya kita kembalikan lagi menjadi ln 4T kuadrat plus 6T plus 1 batas atas 3 batas bawah 0. Lalu kita masukkan dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 0, kita temukan setengah dikali ln 55. Ln 55 adalah nilainya 4,00733 dan hasilnya adalah 2,00367. Sehingga kesimpulannya, pendapatan selama 3 tahun mesin tersebut memberikan pendapatan sebesar 2,00367 juta rupiah atau 200.367.000 rupiah. Berikutnya untuk soal B, yaitu kita akan mencari keuntungan atau profit mesin tersebut selama 3 tahun. Profit sendiri itu adalah pendapatan dikurangi dengan biaya atau cost. Dan sebelumnya kita sudah menemukan ya pendapatan mesin tersebut selama 3 tahun, yaitu 200.367.000 rupiah. Dan untuk di soal itu tertera biaya mesinnya adalah 50 juta rupiah per tahun. Karena yang ditanyakan adalah profitnya selama 3 tahun, berarti kita akan mencari cost-nya selama 3 tahun, yaitu biaya per tahun dikali jumlah tahunnya, yaitu 50 juta dikali 3, yaitu 150 juta. Profit mesin itu sendiri selama 3 tahun, yaitu profitnya tadi adalah pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 200.367.000 dikurangi dengan biayanya tadi adalah 150 juta. Sehingga profit mesin tersebut selama 3 tahun adalah 50.367.000. Jadi keuntungan yang diperoleh mesin tersebut selama 3 tahun adalah sebesar 50.367.000 rupiah. Langsung kita lanjut ke soal ketiga, yaitu matriks dan sistem persamaan linear. Deskripsi soalnya adalah sebagai berikut. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara makmur sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I 0 ditambah G. C sama dengan A min B dikali Y min T 0 dengan A lebih dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. G sama dengan G kecil dikali Y dengan 0 kurang dari G kurang dari 1. Di mana Y sendiri itu adalah pendapatan nasional, C adalah pengeluaran untuk konsumsi, dan G adalah belanja pemerintah. Diambil A-nya adalah 40 triliun, B 0,5, dan G 0,2. Pertanyaan yang A, kita harus menentukan SPL dengan bentuk SPL dengan AX sama dengan B, dan diselesaikan dengan menentukan X sama dengan AI inverse
kali B atau dengan metode Cramer. Dan pertanyaan B adalah interpretasi parameter G, pertanyaan yang C adalah keseimbangan pendapatan nasional, dan yang D adalah syarat untuk parameter I0 dan T0. Nah, untuk soal A, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui tadi, Y sama dengan C tambah I0 tambah G, dan untuk variabel Y, C, dan G itu kita pindah semua ke ruas kiri, sehingga menjadi Y min C min G sama dengan I0, 0,5Y ditambah C sama dengan 40 ditambah 0,5 T0 min 0,2Y ditambah G sama dengan 0. Nah, untuk nilai A, B, dan G-nya juga sudah kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Nah, persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya tadi dapat kita ubah ke dalam bentuk matriks, sehingga bentuk matriksnya adalah 1 min 1 min 1, 0,5 10 min 0,201 dikali Y, C, G sama dengan I0 40 ditambah 0,5 T0 0. Nah, angka 0 di awal ini itu karena di persamaannya tersebut tidak ada koefisiennya, variabelnya tidak punya koefisien, maka ditulis 0. Dan matriks tersebut memiliki bentuk AX sama dengan B. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus menentukan determinan dari matriks A itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan ekspansi kolom ketiga. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut, dan kita temukan determinan A-nya adalah 1,3. Lalu kita akan mencari SPL dari matriks X, dan di sini saya menggunakan metode Cramer. Yaitu langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari matriks AI dan determinan matriks AI. AI sendiri itu adalah mengganti kolom ke I yang ada di matriks A itu dengan matriks B. Jadi untuk matriks A1 adalah I0 min 1 min 1 40 ditambah 0,5 T0 1 0 0 0 1. Dan untuk determinannya sendiri saya menggunakan ekspansi baris ketiga, ditemukan I0 ditambah 40 ditambah 0,5 T0. Dan untuk mencari persamaan atau SPL-nya Y sendiri itu adalah determinan A1-nya dibagi determinan A, yaitu I0 ditambah 40 ditambah 0,5 T0 per 1,3. Berikutnya adalah matriks A2. Untuk langkah-langkahnya masih sama, yaitu saya sendiri menggunakan ekspansi kolom ketiga. Dan determinannya kita temukan adalah 32 ditambah 0,4 T0 dikurangi 0,5 I0. Sehingga untuk SPLC sama dengan integral determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 32 ditambah 0,4 T0 dikurangi 0,5 I0 per 1,3. Dan ini adalah untuk matriks A3, masih sama caranya. Matriksnya adalah 1 min 1 I0 0,5 1 40 ditambah 0,5 T0 min 0,2 0 0. Untuk determinannya menggunakan ekspansi baris ketiga, ditemukan 8 ditambah 0,1 T0 ditambah 0,2 I0. Dan untuk SPLG-nya sendiri adalah sama dengan determinan A3 dibagi determinan A, sama dengan 8 ditambah 0,1 T0 ditambah 0,2 I0 per 1,3. Jadi kita sudah menemukan tadi SPL-nya, yaitu dengan metode Cramer tentunya, yaitu Y sama dengan I0 ditambah 40 ditambah 0,5 T0 per 1,3, dan C sama dengan 32 ditambah 0,4 T0 min 0,5 I0 per 1,3, dan G sama dengan 8 ditambah 0,1 T0 ditambah 0,2 I0 per 1,3. Berikutnya adalah jawaban untuk soal B. Jadi yang ditanyakan adalah interpretasi parameter G-nya. Jika parameter G-nya itu nilainya semakin kecil, pendapatan nasional atau yang lambangnya Y besar tadi, nilainya akan semakin besar karena parameter G berbanding terbalik dengan pendapatan nasional. Tadi di soal diketahui G besar sama dengan G kecil dikali Y. Bisa kita ubah jadi G besar per G kecil sama dengan Y. Di sini G kecil itu berbanding terbalik dengan Y. Dan berikutnya adalah solusi untuk soal C, yaitu yang ditanyakan adalah keseimbangan pendapatan nasional. Kita tulis dulu tadi soal persamaan yang ada di soal, yaitu Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G, C sama dengan A min B dikali Y min D0, G sama dengan G dikali Y,
A sama dengan 40, B sama dengan 0,5, G sama dengan 0,2. Untuk persamaan C dan G kita masukkan ke dalam persamaan Y, sehingga menjadi Y sama dengan A min B dikali Y min D0 dikali ditambah I0 ditambah G dikali Y. Nilai A, B, dan G juga kita substitusikan dan sehingga kita temukan keseimbangannya adalah 40 dikurangi 0,3 Y ditambah 0,5 T0 ditambah I0 dalam triliun rupiah. Berikutnya adalah solusi untuk soal D, yaitu syarat parameter T0 dan I0 agar solusinya itu ada. Tadi sebelumnya sudah kita ketahui keseimbangannya adalah Y sama dengan 40 dikurangi 0,3 Y ditambah 0,5 T0 ditambah I0. Y di sini sendiri nilainya itu harus positif. Sehingga agar nilai Y itu positif, maka T0 dan I0 itu juga harus positif. Sehingga syaratnya adalah T0 lebih dari 0 dan I0 juga lebih dari 0. Demikian pembahasan soal matematika ekonomi kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.